Setiap orang punya masalah. Apakah masalah itu mendalam ataukah superficial? Tidak bisa tidur nyenyak, bertengkar dengan istri atau suami. Disadari maupun tidak, masalah-masalah itu selalu kita bawa kemana-mana. Bahkan saat tidur sekalipun, mimpi-mimpi itu adalah pengulangan-pengulangan masalah yang kita hadapi. Pengulangan rasa takut, senang, semua itu melumpuhkan batin kita dan membuat otak tumpul. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mungkin mengakhiri setiap masalah itu? Persis saat residu dari masalah itu muncul. Dengan demikian, keberadaannya, dalam tanda petik, keberadaannya yang terus kita bawa terhapus dan terbuang dari ingatan kita. Semisal seseorang menghina kita, mengatakan, "Tolol lu." Saat itu otak usang ini seketika bereaksi dan menanggapinya dan berkata, "Begitu juga lu, cuk," kata orang Surabaya. Atau kata orang Sunda, "Begitu juga lu, gelo." Apabila sebelum otak menanggapinya, saya sepenuhnya sadar terhadap apa yang sedang dikatakan itu tidak menyenangkan adanya. Saya punya suatu interval, sebuah gap. Dengan begitu, otak tidak segera melompat ke dalam pertempuran itu. Makanya jika kita mengawasi gerak dari pikiran yang sedang bertindak sepanjang hari, kita akan menyadari kalau ia membiarkan masalah-masalah. Dia mencampur adukan masalah-masalah yang sudah kita bawa kemana-mana sebelumnya dengan masalah baru. Di mana masalah-masalah itu adalah hal-hal yang tidak lengkap, tidak utuh, dan dia akan berusaha membuatnya lengkap dan utuh dengan membuat kita bereaksi dan bertindak. Akan tetapi apabila kita mengawasi dengan otak yang cukup tenang, maka kita akan melihat kalau tanpa reaksi dan tindakan akan tetap membuatnya tidak lengkap dan tidak utuh. Dan pada saat itu dia akan menjadi kehilangan pegangannya dan seketika runtuh. Seketika itu kita tidak lagi membawa masalah, tidak membawa hinaan atau sanjungan itu lagi. Ia tamat, mampus, bongkok. Sesudahnya, selama tidur, otak tidak membawa aktivitas lama hari itu lagi. Ia sepenuhnya beristirahat. Dan dengan tenangnya, otak selama tidur berlangsung sebentuk peremajaan terhadap seluruh strukturnya. Seberkas keluguan, kepolosan, mengejawantah, di mana batin yang lugu, polos bisa melihat yang sejati, bukan batin yang ruwet, bukan keluguan yang berasal dari sang filsuf atau sang pendeta atau ulama, kiai, bukan keluguan yang diupayakan, dikultivasikan. Batin yang lugu mengimplikasikan bahwa tubuh, otak, batin dan hati seluruhnya ada di dalamnya. Batin lugu yang tak pernah tersentuh oleh pikiran ini bisa melihat apa itu yang sejati, apa realitas itu. Untuk tiba pada keindahan luar biasa dari kesejatian berikut ekstasenya ini, kita mesti memahami kerja pikiran yang membiarkan ketakutan dan mempertahankan kesenangan. Pemahaman akan cara kerja pikiran
membuat kita bijak. Dengan begitu, ada kebebasan dari semua konflik, kebebasan dari semua agresi, brutalitas, dan kekerasan. Sekali seseorang berhasil memahami kerjanya, ada sebentuk sensitivitas yang adalah intelijensi tertinggi, dan seluruh kehidupan yang dijalaninya menjadi sepenuhnya meditasi. Terima kasih.